enak nggak enaknya jadi orang pendek. Yap. Sesuai judul di video ini, gue akan menceritakan pengalaman gue sebagai orang yang pendek. Asal kalian tahu ya, gue itu paling personal kalau bahas tentang dua hal. Pertama itu tinggi badan, dan yang kedua itu muka gue. Tinggi badan gue itu 160 pas. Asal kalian tahu. Dan dengan tinggi segini, gue punya satu cerita yang menurut gue pribadi sih agak kepedean ya. Dan itu diawali pas gue SMP dahulu. Pas gue masih kelas 7 SMP ya. Masih bocil-bocil mungil bawa kencur ya. Kencur aja yang gak ada tinggi badan banyak manfaat. Lah ini banyak masalah. Itu kami sekelas ya, tinggi badannya masih sama lah. Dan itu gue masih fine-fine aja lah. Gue encana aja lah gitu. Hidup gue happy-happy aja gitu loh. Tugas aman dan lancar jaya. Ngobrol santai sama teman. Bahkan kalau jalan itu tinggi kami masih setara lah ya. Pas kelas 8 atau kelas 9 itu suara kami, pertumbuhan kami, dan tinggi badan kami itu mulai nampak perbedaannya. Dan asli itu dulu suara gue cempreng banget. Bahkan udah gak ada beda jauh gitu sama Femboy. Beneran. Oke, balik lagi ke pertumbuhan. Sebenarnya tinggi badan di antara gue dan teman-teman gue itu nggak jauh-jauh banget sampai tiang listrik atau gue kayak hamster di mata mereka gitu. Tapi bedanya itu sekitar 3 atau 5 cm gitulah. Dan kalian tahu letak kepedeannya di mana? Disinilah sudah dimulai. Jadi selama kelas 9 itu gue sering berbaur dengan temen gue yang tingginya itu cuma beda 1 atau 2 cm aja gitu. Jadi kadang gue merasa gue lebih tinggi gitu dari mereka. Ya otomatis gue bangga dong, soalnya gue lebih tinggi gitu. Tapi semenjak gue injek bangku SMK, tepatnya pas kelas 11 atau kelas 12 SMK, itu gue lihat gue yang paling terpendek di antara cowok-cowok asli. Ya nggak terpendek banget gitu sampai kayak Upil. Cuman kalau diukur emang gue yang pendek nomor 2 gitu. Ini beneran bukan prestasi woi. Gue sampai di rumah searching gimana cara tinggiin badan. Bahkan gue sampai nanya ke temen mabar gue gitu. Halo? Woi, sumpah ini gimana cara tinggiin badan? Beneran gue searching, gue pun nggak tahu lagi gue mau gimana cara bantuin gue lah. Pull up. Itu gue juga tahu. Anak cih, dasar manusia setengah jenglot. Gue sampai gak ngerti loh gimana gitu cara tinggiin badan. Ada yang bilang pull up, banyak-banyak lompat, bahkan sampai dibilang lebihin asupan protein gitu. Gue bukannya nggak percaya ya, cuman semuanya udah pernah gue coba gitu. Tapi ya tinggi gue gini-gini aja, sama aja hasilnya. Gue bukannya nggak bersyukur, cuman dengan badan gue yang pendek ini, gue jadi susah ngelakuin beberapa hal. Kayak kalau ambil barang yang tinggi tuh susah banget diambil. Apalagi kalau ngomong sama temen yang lebih tinggi, aduh, udah kayak anak sama bapak gitu loh. Papa, can you help me? Dan kalau foto sama teman-teman yang kebanyakan itu pada tinggi, nampak beda tuh perbedaan. Part yang paling gua kesel itu kalau di kelas kan enaknya duduk di belakang ya. Jadi pas gua lagi enak-enak duduk di belakang, tiba-tiba ada satu temen gua sendiri yang gua nggak tahu kenapa ada tongkat sunggokong gitu loh nyasar ke sini. Dan punya badannya tinggi tuh bener-bener enak dari sudut pandang gua. Loh, tapi ada yang nanya juga punya tinggi badan. Hey. Kamu pick me, jangan banyak ngeluh. Coba bagi tahu dari gua, apa sih yang gak enak punya tinggi badan, ha? Fisik, enak dilihat. Kerjaan, ya lebih mudah didapatin karena ada beberapa kerjaan yang harus tinggi gitu loh. BTW tentang dapatin, gue punya teman yang tanya ke temennya yang cewek gitu. Jadi maksudnya itu temennya temen. Dan yang ditanya itu, gimana tipe cowok yang lo mau? Ya nggak sampai harus kayak opa-opa Korea sih, yang ideal aja lah, kayak putih, personality-nya good. Jadi dia tuh kalau bisa sih cat lover ya. Terus ya tanggungin SPP gua, minimal ya ketua kelas lah. Tapi kalau bisa sih ketua OSIS. Sama satu lagi, yang paling wajib sih tinggi. Ya katanya sih ideal ya. Gue juga nggak tahu sih standar ideal dari cewek itu gimana. Tapi yang pasti entah kenapa ya, yang tinggi itu bakal jadi tipe dari cewek-cewek gitu loh. Ini pesan buat lo yang tinggi-tinggi di sana. Jangan insecure. Apalagi lo tumbuh jalur tidur doang tiba-tiba udah tinggi gitu. Dan buat lo yang gendut, gue saranin diet sih beneran, atau cutting gitu. Jadi pas badan lo udah kurus itu mantep banget. Wah, gue ngobong. Ya pasalnya sih dicoba dulu atau percaya kata-kata gue gitu. Please. So oke, jadi di kredit kali ini
agak sedikit berbeda ya dengan topik yang gue ngomongin tadi. Jadi, ini bukan sedikit berbeda sih, tapi jatuhnya bertentangan gitu. Gue cuman mau bilang aja, jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita dapat, termasuk fisik kita gitu loh. Mau tinggi lu 140, 160, muka lu jerawatan, ya kita harus bersyukur ya, jangan banyak ngeluh. Dan gue cuma mau bilang itu aja sih. Thank you.